kabeh melu duwe. Nek trimo mung kowe. Tung tak tung tung. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Ronggo, seorang dukun santet yang berkedok sebagai guru sejarah Jawa. Dia mempengaruhi banyak pemuda dan mahasiswa agar mengikuti ajaran sesat perdukunannya. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk menghentikan sang dukun yang sangat berbahaya dan menyesatkan itu. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun untuk menjalankan misinya tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Bangun. Kum, kamu kum. Nggih. Ini aku Mas. Nggih. Bayar aja. Hubungan dia muncang. Iki proses aku. Sokon ndi, Mas? Saya dari Jogja. Oh, sokon. Iya. Mohon maaf ini saya bawa kamera. Kamu Mas, Mas? Mas. Dokumentasi ini ada tugas dari kelas. Jadi saya ada kelas. Ini saya kan bulan 7 ini kan saya mau wisuda. Jadi ini lagi ngumpulin skripsi. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah tentang misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan Mbah Ronggo, seorang dukun santet yang sangat dihormati di kampungnya. Bahkan, dia biasa mengajari para pemuda kampung untuk mendalami ilmu perdukunan yang dimilikinya itu. Informasi itu berasal dari cerita tamu yang datang kepada Gus Nur Samsun, bahwa Mbah Ronggo ini biasa mengajarkan praktek perdukunannya itu kepada para warga di daerahnya. Banyak para pemuda yang tergiur, karena dukun Ronggo juga merupakan dukun yang terdidik, dan muridnya pun juga banyak yang mahasiswa. Tamu tersebut berharap Gus Nur Samsun bersedia mendatangi Mbah Ronggo dan menghentikan perbuatannya yang menyesatkan banyak orang itu. Dan sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi Mbah Ronggo ini di rumahnya. Gus Nur Samsun ingin membuktikan kebenaran cerita dari tamunya tersebut. Dan jika itu benar, maka Gus Nur Samsun akan mencoba menyadarkannya. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar sebagai seorang pemuda mahasiswa yang ingin mengerjakan sebuah skripsi. Gus Nur Samsun berpura-pura akan meminta wawasan tentang sejarah ilmu kejawen, seni pewayangan, dan juga tentang ilmu teluh dan persantetan. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, ternyata di sana sudah ada seorang pemuda muridnya yang juga belajar kepadanya. Dan bersyukur, sang dukun dan muridnya itu tidak curiga dengan misinya. Dukun Ronggo pun kemudian bercerita banyak hal yang ditanyakan oleh Gus Nur Samsun. Sampai pada akhirnya Mbah Ronggo berkata bahwa dia adalah dukun yang sangat ahli melakukan kirim santet. Mendengar kebenaran itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan misi selanjutnya. Gus Nur Samsun ingin meminta tolong kepada Mbah Ronggo untuk melakukan kirim santet. Dan Mbah Ronggo ternyata juga menyanggupi permintaan tersebut. Namun untuk melakukannya, Gus Nur Samsun harus membawa sebungkus bunga sebagai alat ritual.
juga memberikan uang mahar 5 juta rupiah kepadanya. Dan dimintai syarat yang demikian itu. Gus Nur Samsun pun segera menyanggupinya. Sebab itu Gus Nur Samsun minta izin keluar untuk mencari bunga, juga mentransfer uang mahar tersebut kepada sang muridnya yang dipercayanya. Dan setelah mendapatkan bunga yang dibutuhkan, Gus Nur Samsun segera kembali ke rumah sang dukun. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan Mbah Dukun Ronggo ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Nuwun. Aku Mas. Nggih, Mbah. Lho, Mas Robine dereng dugi, Mbah? Ora rene-rene kok. Oh, niki sajene, Mbah. Oh ya. Tenang lah. Tutup. Ini kuwi. Nggih, Mbah. Dados Nggih. dek wau kan kula kali Mas Robi niku, mun kula sukani nyotrone gangsal yuta. Wis diterne apa wis dikirim? Mun kula kirim tapi dicepeng kali dibawa sama Mas Robi tapi nggak tahu. Tadi pamit kemana saya nggak tahu. Ngomong bae ya urung rene. Oh, belum kesini? Urung, Pak. Urung rene. Wah, itu bisa dibawa pergi, Mbah. Di gondol itu. Ora, nek uripku sitoke ora. Wis gak apa-apa, wis gak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbah. Gak apa-apa. Ya wis genep to? Cuman saya pengen curhat, Mbah. Ya piye? Jadi gini, yang saya pengen santet itu namanya Supriyati, Mbah. Supriyati. Yang pengen saya santet itu namanya Supriyati. Dia itu dosen saya, guru saya. Guru. Ya, guru sekolah. Ya guru gua. Kon nyandet bae iki. Mbah, sampean itu nggak tahu, Mbah. Saya itu kenapa tahun kemarin nggak lulus? Gara-gara dia itu, Oh, si Supriyati ini. Supriyati kuwi ya. Banyak, Mbah. Bukan cuma saya, Mbah. Ngono ya. Ada sekitar 20 orang nggak lulus. Gak lulus kabeh. Gara-gara dia. Itu Supriyati ini, dosen, Mbah. Dia itu kalau ada saya, teman-teman garap skripsi, Mbah, mengajukan apa gitu, Ya. selalu ditolak, selalu alasan. Alasan kalau ditelepon, Mbah, saya telepon, oh, Pak dosen, mohon maaf, ini saya mau menyerahkan skripsi. Nah, terus mau interview dan sebagainya. Selalu alasan, bentar ya aku lagi sakit, bentar ya ini ada urusan, bentar ya ini ada kepentingan sama orang, bentar ya ini ada meeting, bentar ya ini ada rapat, bentar ini. Kapan lulusnya, Mbah? Ngono. Iya. Ya. Lho, engko dhisik, engko ndang sampean kuwi juga ora manut gurune. Enggak, Mbah. Masa siswa murid cuman 23 itu yang lulus cuma 3 orang, yang 20 nggak lulus. Ayo. Bocah telu. Dan ternyata, Mbah, si Supriyadi ini, dosen saya ini, dia itu mata duitan, Mbah. Dia hanya menginginkan duit, makanya diulur-ulur tujuannya supaya kita yang mahasiswa ini mengeluarkan uang. Oh, no. Ya, makanya, Mbah, saya tidak heran, Mbah. Kenapa banyak pejabat yang korupsi? Ya. Karena di saat dia belajar pun dia dipermainkan sama dosennya. Gurunya saja ngajarin nggak jelas. Iya. Karena jadi guru itu adalah digugulan ditiru. Tiru. Ya. Kalau jadi guru nggak bisa ditiru, ya hancur negara ini, Mbah. Ya. Kan begitu. Ya, aku yo saiki yo krungu ning berita ning TV kuwi kok, Le. Nah, gitu, Mbah. Karena yo oke sing kurang ajar. Nah, jadi apa ya, Mbah? Oh, Ya, kita yang menjadi mahasiswa itu akhirnya berpikir setelah jadi pejabat itu. Saya pun nanti kalau jadi pejabat mau korupsi, Mbah. Itu. Karena gini, Mbah, waktu belajar kami susah payah dari SD sampai kuliah itu berapa tahun, Mbah? SD 6 tahun, iya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Oh. Ya, kuliah katakanlah 4 tahun. S1 4 tahun, S2 2 tahun. Ya iya. 23 tahun saya sekolah, belum TK-nya, TK kecil sama TK besar, 26 tahun saya sekolah. Masa nggak ada hasilnya? Kan saya harus korupsi, Mbah. Iya, nek Saya sekolah bayar, kan sekolah saya kan negeri, Mbah. Bayar kepada negara. negeri jane pinter oleh kowe iki jane. Loh, saya pinter, Mbah. Ayo ngono kok gak dilulusne iki piye? Karena nggak punya uang. Saya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA saya beasiswa. Iya. Itu. Terus kuliah, saya 2 tahun dapat beasiswa. Cuma 2 tahun, tapi berikutnya saya nggak dapat, Mbah. Karena permainan ini semua. Oh, ya. Permainan foolish, cuan. Ngono, Mbak yo melu meruntek, melu gelo. Nah, Gelo. mendingan santet saja itu Supriyati itu dosen nggak jelas tuh, kurang ajar itu, Mbah. Kasihan teman-teman saya yang lain, Mbah. Itu loh. Nek perkara kuwi mbake gampang. Ora suwe mencet wae ranti le. Oh gitu, Mbah. Apa itu, Mbah? Iya. Artinya? Ora suwe, dadi upama gawean ngono gampang nganggo banget. Oh. Gayane mbake kuwi. Oh, gitu. Iya, kuwi sing kadang wong kuwi gak sida sosok sida yo perkara ragat lek tanah ragate yo Uang. Ra. Lah datang ke Mbah saja itu juga minta ragat kan gitu, Mbah. Banyak barang. Jadi segala sesuatu itu kita memang perlu uang. Lah ngene le nek sampean kuwi entek perkara ragat duit. Mbah. Tapi nek mbae ragate mbesut rogo le. Mbesut rogo. Tenaga ya, Mbah? Iya lho.
Rogo lelampane wong urip dilanyan kabeh sing ngungkung ning Oh, sing gitu. poso bisu. Oh, puasa sing bisu. mandeng srengenge. Lah kok ini nggak bisu, Mbah? Ya ora poso kok Leo. Oh, harus Kowe puasa? iki aneh. Harus puasa? Ya nek Oh. gayuh ngilmu ya jenenge ilmu. Ya angel yen belum tinemu. Oh, gitu, Mulai Mbah. Kudu di gayuh. Oh, alah, ya ya. Bocah saiki koyo sampean ku ya usaha. Bisnis. Usaha piyamre ora sing digayuh, ora sing ditu. Ini saya kemarin tuh punya usaha, Mbah. Usaha piye? Usaha jual beli ini. Apa namanya? Jawaban ujian nasional. Gitu. Bisa didol ya? Bisa no, Mbah. Jadi kan saya mahasiswa, Mbah. Anak-anak SD takut nggak lulus, Mbah. Ya. Nah, saya kan kenal-kenal sama orang-orang atasan, Mbah, dinas pendidikan, Mbah. Saya minta jawabannya. Saya kasih, saya jual ke sekolahan SD-SD itu, Mbah. Tuh. SMP pun juga seperti itu. SMA pun juga seperti itu. Lumayan, Mbah. Satu sekolahan katakanlah saya minta 20 juta. Lah kalau 100 sekolahan, Mbah. Gitu. Pinter. Nek ngono bae iki yo kurang terampil ya. Nah, itu bisnis, Mbah. Nek ngono kuwi, Zaman sekarang itu pendidikan bisa dibuat taruhan, dibuat bisnis. nek ngono kuwi ya kudune malah sampean kuwi awake dilengkapi le. Gitu, Mbah. Iya, susu kemanisan. Oh, ini dulu lah, Mbah. Santai dulu yang penting, Mbah. Yo, kuwi gampang. Ya. Bae iki gampang nek baranggo ki yo ora pamer ora. Pancen yo nek enek wong butuh yo bae iki. Nanti ritualnya di mana, Mbah? Nang kono sih. Lah itu masa padang-padang kayak gitu bisa? Oh, dipateni to le lampune. Oh, berarti bisa, Mbah? Bisa. Ya udah, Mbah, nggak sabar aku, Mbah. Saiki. Oh, iya, Mbah. Mantap tenan. Mantap saya. Pokoknya saya benci sama dosen itu, Mbah. Iya. Jenis apa Mbak? Apa? Supriyadi. Supriyadi ya wis. Semua perlengkapan ada di dalam situ. Ya ya wis. Wis apa ndak jaluk? Ada rambut, ada paku, ada di situ. Ya wis nek ngono teno Sartara. Cuma yang nggak ada gentingnya aku, Mbah. Ya gak apa-apa. Sampai ada ya? Iso, iso. Oh ya udah. Oke. Saya sambil nunggu sambil rokokan boleh, Mbah? Oleh ora apa-apa, ora apa-apa. Nek sing wis nganteng. Oh. Bae soalnya harus mesti. Oh, berarti saya anteng, Mbah. Oke, siap, Mbah. Ya ngono ya. Oke. Oke, tak apa penjalukmu. Mbah, saya minta roti boleh, Mbah? Oleh, oleh. Oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah punya ya? Ya, Mbah. Ningkir sapa anggane ingsun akal moko sukma nupapat siji pancur manunggaling jiwa ingsun besuk raga ingsun akal raga sukma nuju ing alam antara pamit kalian tapik Kita nyanyi yuk. Apa ya? Sekuntum mawar merah. Nyanyi apa ya, guys? Cica-cica di dinding, bunyi-bunyi nyaringnya. Datang seekor nyamuk, dilahap, hap. Lalu digoreng cicaknya. Itu ya. Itu caranya. Ada apa lagi nih, coba. Ini ada kacamata juga, ini kacamatanya mbahnya ini. Ini ada HP-nya mbahnya. Ini HP-nya mbahnya. Jadi kita nanti bisa selfie-selfong. Gitu ya. Apalagi kita review, guys. Kita review. Apalagi Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa kok? Andaan kayak ini aling apa piye? ini mau nyanyi, Mbah? Oh, bilang. Kowe iki ngongkon bae. Kenapa, Mbah? Bae Medi. Arep nyantet ndok ngongkon. Kok malah ganggu bae? Enggak, aku enggak ganggu kok, Mbah. Ora ganggu piye? Bae kuwi nek semedi ora pernah diganggu. Oh gitu. Oh iya, ora ada swara. Oh, Piye to? Tak pikir kok sampean iki kok rada cerutak. ya karaokean coba ya. Bocah. Karepmu iki piye karepmu? Oh, sampean tanya karepku, Iya. keinginanku. Iya.
Kan jajan bae. Itu keinginanku, Mbah. Sampean ini. Kowe aja cidro kowe. Sopo sing cidro? Kowe lagi wae ngongkon. Jare wis kirim duit. Loh. Iya, nanging aku nyatane ora nampa. Aku sudah kirim sama si Robi kok. Aku ora nampa. Sebab si Robi sudah klenger. Lho kok bener? Kasih tahu nggak ya? Robi sudah tak culik. Lho. Nek kowe kurang ajar. Kurang ajar. Arep jajan bae. Bae kuwi sing kaya ilmu tuwa. Kabeh ilmu duwe. Nek trimo mung kowe. Tung tak tung tung. Mana? Katanya sumber katanya ilmunya setinggi langit. Katanya sakti, ya? Katanya sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunta sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah nurku hilang nur Muhammad rupa kamaring jagat gede. Jagat cilik sedeng kersa sedeng sebelah gede. Sabarsana Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah ilahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dukun Ronggo sangat marah ketika kemudian mengetahui bahwa Gusnur Samsun ternyata punya tujuan untuk menghancurkannya. Akan tetapi pengetahuan sang dukun telah terlambat. Gusnur Samsun sudah bersiap untuk menghancurkan sang dukun dengan kekuatannya. Dan walaupun dia berusaha melawan, namun perlawanan itu hanya sia-sia belaka. Ketika Gusnur Samsun menghajar sang dukun dengan ilmu pamungkasnya, tubuhnya langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu terdiam tak bergerak, dan kemudian pingsan tak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat Mbah Ronggo, sang guru dukun yang menyesatkan itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.